Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Helsatam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara belajar komputer yang baik mulai dari nol hingga mahir. Jadi sebelum kita belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer, yang pertama kita harus pahami dulu nama dan fungsi dari perangkat-perangkat yang terdapat pada komputer tersebut. Baik, sebelum kita ke materinya, kita intro dulu. Baik teman-teman, agar kalian lebih mudah memahami fungsi dan nama dari komponen atau peralatan yang terdapat pada sebuah komputer, berikut ini saya akan perlihatkan ke kalian sebuah slide, di mana di slide ini akan dijelaskan tentang nama dan fungsi dari peralatan-peralatan tersebut. Yang pertama, casing. Casing berfungsi sebagai pelindung komponen atau perangkat yang ada pada komputer agar terhindar dari debu, panas, benturan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, monitor. Bagian ini dibilang monitor dan fungsinya mirip dengan televisi, yaitu sebagai alat penampil gambar atau tulisan pada komputer. Berikutnya lagi, keyboard. Keyboard berfungsi sebagai papan ketik yang tersusun atas tombol simbol, huruf, dan angka. Berikutnya lagi, mouse. Kegunaannya adalah sebagai penggerak kursor pada layar. Lalu ada namanya CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Alat ini berfungsi sebagai alat pembaca kepingan CD. Kemudian power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dalam sebuah komputer, power supply sangat dibutuhkan. Jadi kalau alat ini rusak, maka komputer tidak bisa hidup. Kemudian ada kipas atau cooler. Kipas atau cooler berfungsi untuk mendinginkan perangkat-perangkat dalam komputer, sehingga komputer bisa bekerja lebih stabil. Ada lagi yang namanya prosesor. Nah, berbicara tentang prosesor, kalau diibaratkan dengan manusia, maka prosesor adalah otaknya. Alat inilah yang mengontrol seluruh aktivitas komputer sehingga mampu mengeluarkan objek visual pada layar monitor. Lalu kemudian RAM atau Random Access Memory. Inilah perangkat yang berfungsi menyimpan data sementara, mempercepat pemrosesan informasi, dan masih ada lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian ada namanya hard disk. Hard disk inilah perangkat yang bertugas menyimpan seluruh pekerjaan kita di dalam komputer. Dengan kata lain, alat ini berfungsi sebagai alat penyimpan data. Yang berikut VGA atau Video Graphic Array. VGA atau dalam istilah awam dikenal sebagai kartu grafis, adalah memori yang memproses grafis. Secara sederhana, perangkat bongkar pasang ini memproses perintah yang diterima dari CPU ke dalam bentuk visual seperti yang tampil di layar komputer. Lalu ada lagi yang namanya sound card. Sound card adalah perangkat keras yang berfungsi mengeluarkan suara. Nah, ini namanya printer. Printer adalah komponen tambahan yang berfungsi untuk mencetak hasil pekerjaan kita ke dalam sebuah kertas berupa tulisan atau gambar. Jadi kalau kita sudah selesai mengetik, untuk mencetak hasilnya maka akan digunakan peralatan ini yang namanya printer. Yang berikut, hard disk eksternal atau flash disk. Hard disk eksternal atau flash disk merupakan alat penyimpan data tambahan. Yang terakhir, speaker. Pada dasarnya, sebagian komputer telah memiliki speaker bawaan. Namun suara yang dihasilkan biasanya tidak sejernih speaker tambahan. Jadi, speaker eksternal ini berfungsi agar suara yang dihasilkan lebih maksimal atau lebih bagus.
Iya, itulah beberapa peralatan atau komponen yang terdapat pada sebuah komputer. Dan sebenarnya masih ada peralatan-peralatan yang lain juga, seperti motherboard, ada ROM, dan yang lainnya. Demikian tutorial memahami nama dan fungsi peralatan-peralatan atau komponen-komponen yang terdapat di dalam komputer. Jadi untuk kalian yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menekan tombol subscribe. Dan di next video saya akan membagikan tutorial cara mengoperasikan komputer untuk kelas basic atau kelas pemula.